Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jujur, kali ini saya senang banget karena video yang sederhana ini telah ditonton oleh teman-teman. Oke, di malam kali ini saya akan menjelaskan mubtada dan khobar. Kenapa saya angkat materi ini? Selain dari tugas video presentasi mata kuliah bahasa Arab, mubtada dan khobar juga sangat penting dalam bahasa Arab. Oke, untuk itu, saya Rifki Ramdhani ditemani dengan Widya Sriwulan akan bersama belajar membahas tentang mubtada dan khobar. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mubtada. Mubtada itu apa sih? Yang akan dijelaskan oleh rekan saya Widya Sriwulan. Silahkan Widya. Terima kasih kepada rekan saya Rifki Ramdhani yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi mengenai mubtada. Nah, di sini ada materi mengenai mubtada, yaitu pengertian umumnya. Secara istilah, mubtada adalah isim yang beri'rab marfu, yang bebas dari amil-amil lafdiyah. Yang dimaksud dengan amil-amil lafdiyah dalam pengertian di atas adalah sesuatu faktor yang mempengaruhi kata sehingga beri'rab rafa, nasab, jar, ataupun jazm. Ia mempunyai dua macam, yakni amil lafdiyah dan amil maknawiyah. Tetapi kami tidak akan membahas ke sana karena di sini kami akan menjelaskan lebih ke mubtada dan khobarnya. Nah, selanjutnya ada menurut Fuad Nikmah, mu'alas qawaidul lugatil arabiyah, yakni al-mubtada huwa ismu marfu yaqana'u fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim marfu yang berada di awal kalimat. Selanjutnya ada macam-macam mubtada. Nah, sebelumnya mubtada itu ada dibagi menjadi dua, yakni yang pertama mu'rob, mu'rob atau isim zahir, dan mabni atau isim domir. Nah, mu'rob isim yang huruf akhirnya berubah, dan ialah asli, yakni isim yang mengalami perubahan pada bagian akhirnya sebab perbedaannya amil yang memasukinya. Yang kedua ada mabni atau isim domir, yakni isim mabni isim yang tetap, tidak merasakan perubahan pada unsur akhir kata ataupun amil yang memasukinya berbeda-beda. Selanjutnya ada contoh mubtada mabni atau isim domir. Di sini ada contoh anna tolibun. Anna tolibun yakni anaknya adalah mubtada, sedangkan tolibun adalah khobarnya. Selanjutnya ada hiya zamilatun. Nah, hiya ini adalah mubtadanya dan zamilatun tentunya adalah khobarnya. Selanjutnya ada huma tolibani, yakni mereka berdua laki-laki adalah belajar. Jadi huma ini adalah mubtadanya. Dan yang terakhir ada angta karimun, yakni kamu dermawan. Angtanya ini adalah mubtadanya. Selanjutnya ada contoh mubtada mu'rab atau isim zahirnya. Yang pertama ada contoh al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Nah, al-masjidu ini adalah mubtadanya. Ciri dari mu'rab atau isim zahir di sini ada alif lam atau ma'rifat di bagian awalnya. Selanjutnya ada Muhammaduna qaimun. Nah, ini banyak Muhammad berdiri. Muhammaduna adalah mubtadanya. Selanjutnya ada Muhammadani qaimani. Nah, dua Muhammad berdiri. Ini Muhammadani ini adalah mubtadanya untuk dua orang. Yang terakhir ada ketentuan mubtada. Yang pertama, pada dasarnya mubtada selalu berada di awal kalimat. Namun, ada beberapa kondisi yang mengubahnya dari hukum asalnya. Yang kedua, pada dasarnya mubtada harus berupa isim makrifat, namun ada beberapa kondisi yang memperbolehkan ia berupa isim nakirah. Yang terakhir, mubtada biasanya marfu dan marfu domah. Tapi kalau isimnya musanna,
itu bila alif dan jamak muzakkar salim itu bila waw. Nah, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, itu tadi materi tentang mubtada yang telah dijelaskan oleh Teh Widya Sriwulan. Jadi, apa yang telah dijelaskan tadi simpulannya adalah mubtada itu adalah isim yang marfu, dan mubtada terbagi menjadi dua bagian. Ada mubtada isim domir dan mubtada isim dohir, atau yang disebut mabni dan mu'rob. Nah, setelah mubtada ada lagi yang namanya yaitu khobar. Jadi khobar ini adalah isim yang beri'rob marfu juga, tapi ini bersandar kepada mubtada. Jadi katakanlah misalkan gak ada khobar kalau tidak ada mubtada begitu. Nah, kalau menurut matan Jurmiyah, al khobaru huwal ismul marfu mubtada ilaih. Khobar itu adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Khobar terbagi menjadi dua macam. Ada khobar ada khobar mufrad, kemudian ada khobar ghairu mufrad. Nah, khobar mufrad ini adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau sibuk jumlah, baik bentuk mufrad ataupun jamak. Jadi khobar mufrad ini jadi satu kesatuan, hanya satu kata. Lalu apa itu khobar ghairu mufrad? Nah, khobar ghairu mufrad ini terbagi menjadi 4 jenis, namun dibagi menjadi dua bagian. Ada khobar jumlah, kemudian ada khobar syibhul jumlah. Nah, khobar jumlah itu terbagi menjadi dua. Ada khobar jumlah ismiyah, kemudian ada khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan isim ataupun kata benda lah gitu. Nah, jumlah ismiyah ini mempunyai subjek dan predikat. Nah, di mana subjek ini adalah kata benda itu tadi. Subjek itu adalah isim. Nah, subjek pada jumlah ismiyah itu disebut dengan mubtada. Nah, dan predikatnya itu adalah disebut dengan khobar. Begitu. Nah, kemudian biasanya mubtada juga jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah begitu pula dengan khobarnya, karena memang khobar itu harus mengikuti mubtada. Dan mubtada ini biasanya adalah isim ma'rifah. Kalau khobarnya itu isim nakiroh, tapi juga bisa isim ma'rifah. Gitu. Tapi dalam keadaan tertentu. Kemudian ada lagi selain jumlah ismiyah itu ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali dengan fi'il ataupun kata kerja. Jadi awalnya itu kan kalau tadi mah isim, tapi kalau ini mah fi'il, sama dengan namanya. Nah, kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il kemudian fa'il. Jadi fi'il fa'il gitulah. Nah, fi'il ini adalah kata kerja. Nah, di sini biasanya fi'il madi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amar gitu. Kemudian ada lagi kan kalau tadi itu khobar jumlah ya. Nah, kalau ini adalah khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah itu terbagi menjadi dua. Ada khobar syibhul jumlah jar wa majrur, kemudian ada khobar syibhul jumlah dorob. Nah, kalau jar wa majrur itu adalah susunan dari huruf jar dan isim. Jadi huruf jarnya dapat membuat isim yang ada setelahnya menjadi berharokat kasroh. Kalau dorob itu beda lagi dengan jar wa majrur. Dorob itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu maupun tempat. Itu terbagi menjadi dua, yaitu tadi dorob zaman dan dorob makan. Kalau misalkan dorob zaman itu untuk menunjukkan keterangan waktu, kalau dorob makan itu adalah untuk menunjukkan keterangan tempat. Contohnya dorob zaman itu adalah ba'da subhi. Itu kan ba'da subuh tuh. Kalau misalkan contoh dari dorob makan itu adalah fil fasli di kelas. Tuh. Selanjutnya kita akan bahas contoh daripada khobar mufrad. Nah,
Khobar mufrad ini di sini saya telah memberikan tiga kosakata. Yang pertama yaitu Muhammadun Qoimun. Nah, yang Muhammadnya ini adalah mubtada dan yang Qoimunnya adalah khobar. Kemudian atau libani Qoimani, dua siswa berdiri. Nah, yang Qoimaninya ini yang berdiri. Kemudian atulabu Qoimuna, para siswa berdiri. Itu adalah contoh dari khobar mufrad. Kemudian khobar khobar jumlah. Khobar jumlah ini kan ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, yang jumlah ismiyah contohnya yaitu al muslimani ko imani, artinya dua orang muslim berdiri. Yang ko imaninya yaitu yang al muslimani ko imaninya ini yang menjadi khobar yang berasalkan dari kata benda. Kemudian jumlah fi'liyah contohnya Muhammadun khoroja minal baiti. Yang khoroja minal baitinya ini adalah jumlah fi'liyah karena ada kata khoroja yaitu keluar. Kemudian contoh dari khobar sibhul jumlah itu yang pertama jar wa majrur. Contohnya Muhammadun fil baiti. Nah, yang menjadi khobarnya yaitu fil baiti karena ada fi dan baiti. Fi-nya itu jar, kemudian baitinya itu jadi majrur. Kemudian yang terakhir yaitu dorof. Dorof itu kan yang tadi sudah dijelaskan ada dorof makan dan dorof jamak. Nah, contoh di sini adalah Muhammadun amamal fasli. Nah, amamal faslinya ini yang menjadi dorof makan karena artinya ini di depan kelas. Kemudian ketentuan khobar secara umum yaitu khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal mudzakkar muannasnya. Kemudian yang kedua, khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jumlah baik mufrad, musanna atau jamak. Kemudian yang ketiga, jika mubtada berupa isim jamak yang tidak berakal ya bukan dalam arti bukan manusia, berarti maka khobar boleh mufrad muannas dan boleh juga isim jamak muannas. Mungkin segitu materi dari khobar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi tentang mubtada dan khobar yang telah kita jelaskan. Kesimpulannya adalah mubtada yaitu isim yang berirob marfu yang tidak bersandarkan kepada amil-amil lafdiyah. Sedangkan khobar adalah isim yang berirob marfu yang bersandar kepada mubtada. Dan mubtada tadi ada dua macam, ada mubtada mabni dan mu'rob. Kemudian khobar ada dua macam, ada khobar mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad terdiri dari khobar jumlah dan sibul jumlah. Khobar jumlah terbagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan khobar sibul jumlah terbagi menjadi dua, khobar jar wa majrur dan khobar dorof. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.